Jadi di sini kami akan membuat role play tentang pencegahan hipertensi melalui promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini dengan perawat Jenny dan rekan saya perawat Cindy ya Ibu. Dengan satu lagi teman saya perawat Daniela. Ya. Baik ibu-ibu, tema kali ini yaitu sangat penting. Biasanya di sekitar kita ya ibu, apalagi terutama ibu-ibu ini. Nah, yaitu pencegahan hipertensi melalui promosi kesehatan. Nah, ada yang tahu nggak ibu-ibu di sini hipertensi itu apa? Baik, saya jelaskan ya ibu. Nah, jadi hipertensi itu biasanya disebut dengan darah tinggi ibu-ibu. Pernah dengar kan darah tinggi? Nah, jadi darah tinggi ini sebagai saluran killer, yaitu atau pembunuh diam-diam karena gejalanya itu sangat terasa sekali ibu-ibu. Nah, tapi dampaknya bisa sangat serius di tubuh kita. Nah, jadi maka kita sebagai ibu-ibu itu harus rutin menjaga kesehatannya dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti itu. Nah, baik ibu-ibu, untuk materi selanjutnya akan lebih lanjut dijelaskan oleh perawat sini ya. Baik, sebelumnya terima kasih ya perawat Jenny. Sebelumnya ibu-ibu yang saya hormati sekalian, apakah ibu-ibu sudah tahu apa sih hipertensi itu? Darah tinggi bukan sih Bu? Iya betul, darah tinggi. Nah, untuk hipertensi itu penjelasan lebih lanjutnya adalah ketika tekanan darah kita tinggi, tekanan atasnya atau sistolnya itu tuh berada di atas 140, dan untuk tekanan angka bawahnya yaitu di atas 90 ya Ibu, karena normal dari tekanan darah kita adalah 120/80 ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau di atas 140 dan diastolnya di atas 90 berarti itu kita sudah termasuk hipertensi ya ibu-ibu semuanya. Wah, saya baru tahu angka pastinya Bu. Biasanya cuma tahu darah tinggi aja. Betul sekali Ibu Wulan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu ada beberapa faktor risiko. Untuk yang tidak bisa diubah, untuk yang pertama yaitu bertambahnya usia, untuk yang kedua yaitu adalah faktor keturunan ya ibu-ibu semua. Iya nih, keluarga saya banyak yang hipertensi, jadi kita harus lebih waspada lagi ya. Tepat sekali Bu Monita, berarti itu Bu Monita masuk ke dalam faktor risiko ya Bu. Tapi tenang saja, justru faktor kedua lebih bisa kita ubah. Masakan saya itu suka gak asin Bu, biar menambah nafsu makan anak-anak dan suami. Itu perlu diperhatikan ya Bu, karena kebiasaan lain yaitu bisa jadi kurang gerak ya ibu-ibu semuanya, atau malas berolahraga. Kebiasaan lainnya yaitu merokok dan juga minum alkohol ya ibu-ibu. Bu, kalau di arisan atau lagi ngopi-ngopi gitu kan suka dapet jajan yang manis atau asin. Itu beresiko juga ya? Sangat beresiko ya Bu Hazima, karena jika terus-menerus seperti itu bisa meningkatkan tekanan darah kita ya Bu. Terima kasih perawat Jenny yang telah menjelaskan tentang penyebabnya ya ibu-ibu ya. Nah sekarang, setelah tadi penjelasan untuk penyebabnya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu dampaknya dari hipertensi. Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Tahu ya. Nah, jadi untuk dampak singkatnya itu seperti komplikasi jantung, lalu ginjal dan juga otak, serta juga bisa menyebabkan kematian. Serem sekali ya ibu-ibu ya. Nah, jadi untuk penyebabnya dan untuk dampaknya sudah saya jelaskan dan sudah perawat sini jelaskan. Selanjutnya yaitu solusinya akan dijelaskan oleh perawat Daniela. Nah, terima kasih perawat Jenny. Bagi ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Nah, tadi setelah tahu bahayanya, sekarang saya akan membahas cara pencegahannya. Yang pertama dan yang paling utama yaitu melakukan promosi kesehatan seperti yang kita lakukan pagi ini.
Nah, dengan promosi kesehatan ini nanti kita bakal tahu gimana cara mencegahnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menjaga pola makan. Kita harus mengurangi GGL atau gula, garam, dan lemak, dan memperbanyak buah dan sayur. Untuk contoh konkretnya gimana ya Bu ya? Kalau masak tanpa garam tuh kayak gimana gitu? Bukan tanpa garam ya Ibu, tapi dikurangi. Ibu bisa menggunakan rempah-rempah yang lain seperti kunyit, jahe, dan lain-lain untuk menambah rasa. Dan hindari juga makanan yang dalam bentuk kemasan ya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, ibu-ibu nggak perlu lari maraton, ibu-ibu bisa dengan senam, jalan-jalan santai, maupun membersihkan rumah selama 30 menit setiap hari itu sudah cukup kok. Kalau saya jualan di pasar tiap pagi, terus angkat barang, terus jalan mondar-mandir ke sana sini, itu termasuk olahraga nggak sih? Itu udah termasuk aktivitas fisik yang bagus sekali Bu, dipertahankan ya. Iya, sus. Kemudian yang keempat, ibu-ibu bisa menghindari rokok dan alkohol ya. Dan yang terakhir yaitu deteksi dini. Ini nggak kalah penting ya, ibu-ibu nanti sebulan sekali bisa untuk periksa rutin, untuk periksa tekanan darah, cek darah, bisa di pos bindu maupun di puskesmas. Nah, ibu-ibu di sini semuanya bakal ada yang mau ditanyakan? Saya sehat Mbak Perawat. Yang Ibu Ujung, mana Ibu? Tadi kan ini dikatakan mengelola stres kan, kadang ngurus anak, suami itu bikin stres. Kira-kira tuh ada tipsnya nggak ya buat biar kita nggak stres? Wah, pertanyaan yang bagus ya Ibu. Stres memang bisa memicu tekanan darah tinggi. Cara mengatasinya Ibu bisa dengan mendengarkan musik, curhat kepada teman, tarik nafas dalam, dan bisa juga untuk meluangkan me time untuk diri sendiri. Informasinya sangat bermanfaat Bu, tapi aku takut lupa nih. Nah, baik ibu-ibu, biar ibu-ibu tidak lupa tentang materi yang tadi sudah disampaikan dari Perawat Cindy maupun Perawat Daniela, saya akan membagikan leaflet berisi tentang cegah hipertensi, wujudkan hidup sehat. Saya bagikan satu-satu ya ibu-ibu. Boleh dibuka, baca sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, apakah semua sudah kebagian ibu-ibu? Sudah. Ya. Nah, ibu-ibu, jadi di sini dalamnya itu ada langkah pencegahan hipertensi. Bisa ibu-ibu baca lagi di rumah ya ibu-ibu. Nah, lalu juga di belakangnya itu ada apa itu hipertensi dan apa itu dampaknya serta faktor risiko hipertensi. Sudah komplit ya ibu-ibu? Ya, jadi ibu-ibu tidak akan lupa lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, terima kasih ibu-ibu untuk antusiasnya dan kehadirannya pada pagi hari ini. Ibu-ibu sangat sudah paham ya ibu ya, hipertensi itu apa, dampaknya itu apa, solusinya bagaimana. Tadi juga ibu-ibu sudah banyak bertanya kepada kami dan kami juga sudah menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Baik, mungkin itu saja ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi